welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Linda di sini. Nah, di vlog aku yang kelima kali ini, aku mau sedikit sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku bisa sampai ke luar negeri, dan juga banyak pertanyaan teman-teman yang bertanya soal bahasa juga, berapa lama saya bisa belajar bahasa Spanyol, dan mungkin juga ini adalah salah satu sharing untuk memotivasi teman-teman yang mungkin teman-teman di luar sana yang mau bekerja ke luar negeri. Itu mungkin salah satu kendala kita untuk mau bekerja ke luar negeri itu adalah bahasa. Nah, saat ini aku mau share ke teman-teman, sedikit cerita ke teman-teman tentang pengalaman-pengalaman aku semenjak saya bekerja di luar negeri. Nah, kali ini tetap nonton terus, jangan tetap stay di vlog aku kali ini. Aku akan sedikit sharing ke teman-teman, oke? Teman-teman, seperti janji saya bahwa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bertanya bahwa berapa lama saya belajar berbahasa Spanyol dan juga awal proses saya bisa sampai ke luar negeri. Nah, kali ini saya akan menjawab awal proses saya bisa sampai ke luar negeri itu awalnya itu saya diajak sama keluarga juga, dan mungkin saya sedikit share cerita teman-teman bahwa ini salah satu mimpi terbesar saya yang diberikan Tuhan, yang sangat luar biasa, yang sebenarnya saya tidak pernah terfikirkan di benak saya untuk bisa menginjakkan kaki ke luar negeri. Oh ya, saya pernah bercita-cita itu, yang pertama itu nggak jauh-jauh sampai ke luar negeri teman-teman. Yang pertama itu saya pengen banget itu ke ibu kota, yang dulu itu kita masih waktu zaman sekolah lihat di televisi Monas, ya kan, lihat Monas, wih keren nih, pengen banget tuh injak Monas, atau bukan, pergi ke Monas gitu. Jadi dari situ aku bermimpi pengen banget ke Monas teman-teman, dan saat itu tidak diduga salah satu rencana Tuhan yang mungkin saya sendiri tidak tahu teman-teman rencana Tuhan itu bagaimana. Dan ketika di awal tahun 2016 itu tepatnya tanggal 2 bulan 2 2016 saya menginjakan kaki di ibu kota di Jakarta tepatnya, dan puji Tuhan bisa melihat Monas, bisa melihat apapun yang ada di kota Jakarta, terutama kemacetan dari kota Jakarta itu saya bisa lihat. Dan yang puji Tuhan lagi, saya bisa sampai ke luar negeri sampai hari ini. Itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya tahu bahwa ini adalah salah satu mujizat Tuhan yang Tuhan tidak pernah yang Tuhan selalu berikan kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya yang percaya dan yang selalu bersandar kepada teman-teman. Dan itu adalah salah satu motivasi buat teman-teman juga. Jangan pernah minder, jangan putus asa teman-teman. Ketika kita yakin, kita percaya, ketika kita punya mimpi, ayo kita kejar mimpi kita, ayo kita berdoa, kita bekerja keras, dan pasti dengan niat, dengan kepercayaan kita pasti semua akan terjawab. Nah, kali ini di vlog aku kali ini itu menjadi salah satu motivasi juga buat teman-teman untuk sedikit sharing, dan mungkin ada teman-teman yang berkeinginan untuk ke luar negeri. Jangan patah semangat, tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap semangat juga untuk bisa mencapai semua mimpi-mimpi teman-teman, karena kita yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kali ini saya sedikit cerita bahwa proses saya bisa sampai ke luar negeri itu saya sampai ke Jakarta seperti yang saya sebutkan tadi tanggal 2 bulan 2 2016, dan itu selama kurang lebih saya 2 bulan di Jakarta untuk mengurus surat-surat, dan itu tidak dipersulit karena saya ikut dengan bawahan duta besar, jadi saya diurus oleh perusahaan Kementerian Luar Negeri. Nah, kali itu selama 2 bulan saya di Jakarta, dan terbang itu tepatnya bulan 4 tanggal 28
tanggal 28 bulan 4 2016 saya terbang ke Havana beserta dengan rombongan duta besar dan bawahan duta besar. Nah, kami sampai selama perjalanan itu 2 hari di perjalanan untuk bisa sampai ke luar negeri teman-teman, cukup jauh karena dari Indonesia ke Amerika Latin lumayan jauh, dan sampai di Havana dan mulai berinteraksi itu sangat susah karena ini menjawab salah satu pertanyaan teman-temannya, berapa lama atau awal mula saya bisa belajar bahasa Spanyol. Dan sampai di Havana itu saya sama sekali tidak punya modal berbahasa Inggris, berbahasa Spanyol, sama sekali tidak ada teman-teman. Dan itu yang menjadi motivasi saya bahwa saya pasti bisa, saya pasti yakin saya pasti bisa berbahasa dengan niat dan tujuan saya yang memang tujuan saya datang ke sini itu untuk bekerja. Jadi saya kurang lebih sampai saat ini itu sudah 4 tahun 3 bulan saya sudah di Havana. Dan berapa lama saya belajar berbahasa Spanyol itu agak lama untuk bisa fasih, dan itu pun tidak terlalu fasih amat teman-teman. Dan 1 tahun itu saya sudah bisa mulai, oh iya ini bahasa Spanyolnya makan, ini bahasa Spanyolnya minum, ini bahasa Spanyolnya tidur, bekerja, ini, dan itu mulai saya pelan-pelan saya belajar, karena di sini juga banyak tepatnya di rumah ini, di Wisma ini tuh banyak pegawai-pegawai kayak pembersih, kayak pekerja-pekerja di sini itu yang memang asalnya orang di sini. Jadi kita berinteraksi dengan mereka itu dengan menggunakan bahasa Spanyol. Jadi disitulah yang mulai melatih kita untuk bisa belajar bahasa Spanyol, pasti bisa. Nah juga kalau mau dibilang belajar dari buku itu sama sekali saya nggak punya pedoman sama sekali. Dari Jakarta pun itu saya nggak punya pedoman untuk berbahasa Spanyol, dan palingan sampai di Kuba ini baru saya mulai buka translate atau mulai buka di Google, bahasa Spanyolnya makan kayak gimana, bahasa Spanyolnya kerja, bahasa Spanyolnya tidur itu apa, itu mulai saya saya mulai mencari di bahasa Spanyol di Google, dan juga translate-nya itu mulai saya pelajari, dan juga sambil berbicara, rajin berbicara kepada orang-orang di sini, itu yang menjadi salah satu kenapa kita pintar berbahasa, karena melatih diri kita untuk bisa begitu, melatih diri kita untuk pasti kita bisa kalau sering-sering berbahasa dengan orang-orang yang memang notabene adalah orang asli dari negara tersebut, asli dari Kuba tepatnya kayak saya di sini. Nah, saya mungkin kurang lebih setahun baru saya mulai lumayan agak fasih. Sampai sekarang pun ya masih butuh belajar karena kalau bahasa tinggi itu belum sama sekali, cuman hanya bahasa sederhana, bahasa awam-awam yang biasa dipakai, kayak makan itu bahasa Spanyolnya comer, tidur dormir, kerja trabajar, dan juga banyak lagi yang lain itu yang bahasa-bahasa utama yang sering digunakan oleh orang-orang Kuba. Nah kali ini itu yang menjadi pegangan saya untuk belajar itu sama orang-orang yang memang notabene adalah orang-orang asal dari Kuba tersebut. Nah itu mungkin saya sedikit bertanya-tanya sama mereka, atau yang kalau memang saya tidak tahu itu saya cari di terjemahan di Google terjemahan, dan itu yang membuat kita bisa, pasti kita bisa teman-teman. Jadi di video kali ini saya itu sedikit menceritakan tentang pengalaman saya selama saya bekerja di sini juga. Itu puji Tuhan luar biasa baik banget, orang-orangnya juga baik. Karena kalau teman-teman
mau ketahui orang-orang luar negeri itu orang-orangnya baik-baik banget, ramah-ramah, mereka itu ramah-ramah, dan mereka itu saling sapa ketika orang di luar, ketika kita jalan di luar tanpa kita kenal, mereka itu yang menyapa duluan teman-teman, kayak hello, ¿cómo estás? Itu dengan bertanya itu mereka bertanya baru halo, apa kabar? Itu mereka bertanya kepada kita yang notabene mereka tidak kenal. Nah, itu yang menjadi salah satu kenapa orang luar negeri itu bisa disebutkan adalah orang yang memang luar biasa ramah, dan saya sendiri mengakuinya teman-teman. Dan juga selama kerja di sini itu puji Tuhan, dari awal pertama datang 2016 sampai 2020 ini yang sebentar lagi sudah mau selesai tugas, sudah mau pulang ke Indonesia, dan puji Tuhan dari awal datang sampai akhir mau pulang pun berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, boleh lancar, tidak ada kendala sama sekali, dan juga semua pekerjaannya diperlancar oleh Tuhan. Dan pengalaman kerja sebagai staf di kedutaan KBRI itu baik, yang memang sedikit pokoknya bagus lah, keren. Dan ini salah satu pengalaman yang mungkin tidak pernah akan saya lupakan, bekerja di luar negeri. Kalaupun nanti saya kembali ke Indonesia, saya pasti bangga banget pernah bekerja di luar negeri, pernah menjadi salah satu staf di kedutaan. Itu adalah salah satu yang memang sampai saat ini pun saya menyadari bahwa itu sampai saat ini pun saya belum sadar bahwa ini adalah salah satu tanda dan mujizat yang Tuhan sediakan bagi saya. Nah, kali ini juga saya mau memberikan sharing ke teman-teman bahwa ketika teman-teman punya rencana untuk datang ke Kuba, untuk datang keluar, untuk bekerja di luar negeri tanpa tahu berbahasa atau tidak tahu bahasa setempat sama sekali, ya mungkin teman-teman banyak baca buku referensi, dan juga belajar dari kamus atau dari Google, karena dari sekarang kan sudah zaman modern yang semuanya serba ada di HP, di Google juga ada. Jadi itu mulai teman-teman belajar sedikit demi sedikit, setidaknya teman-teman punya modal bahasa sedikit untuk bisa ketika teman-teman sampai, kalau teman-teman sampai pun itu tidak menjadi salah satu kendala buat teman-teman. Oke, hari ini pun bahasa itu juga pun tidak menjadi kendala buat teman-teman untuk berkeinginan untuk ke luar negeri. Karena kenapa itu tidak karena dimanapun teman-teman pengen keluar negeri, kemanapun teman-teman pengen, disitulah teman-teman mulai akan berkreasi sendiri dan mulai belajar sendiri sedikit demi sedikit. Itu pasti akan teman-teman tahu. Dan juga jangan pernah takut teman-teman, jangan pernah minder, jangan pernah patah semangat, jangan pernah jangan takut, karena kalau kita punya niat yang baik pasti Tuhan akan buka jalan. Intinya itu teman-teman harus semangat, teman-teman percaya diri, dan juga teman-teman harus memotivasi diri teman-teman sendiri untuk saya bisa, pasti saya bisa. Karena dari niat kita untuk kita mau saja pun itu sudah menjadi salah satu motivasi terbesar dalam diri kita. Nah, dulu itu pun saya sedikit minder teman-teman, karena kenapa, dengan keterbatasan saya saat ini pun, dengan teman-teman bisa lihat dengan postur tubuh saya seperti ini pun, saya dulu sempat minder, nggak mungkin deh saya ke luar negeri dengan postur saya seperti ini. Tetapi itu tidak menjadi salah satu hambatan buat saya, karena juga salah satu motivasi. Saat itu saya selalu dimotivasi oleh
keluarga saya yang mungkin yang membawa saya ke sini, karena mereka lah yang selalu bilang bahwa nggak usah minder, tetap percaya diri, jangan takut, tetap semangat. Itu salah satu yang selalu saya ingat dan selalu saya tanamkan dalam diri saya. Apapun kekuranganmu, harus terima kekuranganmu. Jangan pernah untuk menyerah sebelum kamu melakukan, dan jangan pernah kamu mundur sebelum kamu meraih apa yang kamu sudah ada di depan matamu, karena itu menjadi salah satu motivasi dalam diri kita sendiri, teman-teman. Karena yang bisa memotivasi diri kita untuk bisa maju ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Hanya saja kita butuh orang lain untuk yang bisa mensupport kita, memberi kita semangat. Dan kali ini, di video kali ini, saya selalu bilang saya akan selalu semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, dan buat teman-teman yang mau ke luar negeri bekerja. Ayo, tidak ada kata terlambat untuk niat baik kita, untuk mimpi-mimpi kita. Selagi kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan, tetap semangat, tetap percaya. Demikianlah video aku kali ini. Semoga berkenan buat teman-teman dan menjadi motivasi atau menginspirasi teman-teman. Yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap stay cool, stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Ciao. Oh, jangan lupa subscribe, jangan lupa like and comment. Dah. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya.